ila anggala adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila
syamsu wartafa'at qadra rumhin fasalli rak'ataini. Jika terbitnya matahari dan naik matahari seukuran satu tombak. Satu tombak itu para ulama menjelaskan kurang lebih 18 menit setelah terbitnya matahari. Jadi 18 menit setelah terbitnya matahari fasalli rak'atain, maka sholatlah 2 rakaat. Ya, itu yang dinamakan dengan sholat isyraq, ya, dalam riwayat 2 rakaat, dalam riwayat 4 rakaat. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa orang yang sholat subuh lalu berzikir, beribadah atau mengkaji ilmu, dihabiskan waktunya untuk ibadah sampai naiknya matahari, sampai 18 menit setelah terbitnya matahari, maka mendapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurnanya diulang 3 kali oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah yang Allah berikan, ya. Jadi sekarang kita mau berangkat haji umrah itu biayanya sangat mahal, apalagi haji antrinya udah mahal, artinya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, ya. Akan tetapi rahmatnya Allah itu luas. Jadi Allah berikan, ya, pahala haji dan umrah bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Setiap hari bagi orang yang mengamalkan amalan ini, ya. Jadi setelah sholat subuh itu berzikir atau membaca Al-Quran atau mengkaji ilmu agama atau apapun sekiranya dalam keadaan ibadah sampai naiknya matahari, yaitu kurang lebih 18 menit setelah terbitnya matahari, lalu sholat 2 rakaat atau dalam riwayat 4 rakaat, itu mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ini rahmat Allah yang besar. Mengapa pahalanya sangat besar? Karena yang pertama ini adalah waktu yang mulia. Jadi setelah subuh itu dianjurkan untuk berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan ibadah dan juga susah untuk dijalankan. Amalan ibadah semakin berat dijalankan, semakin susah, itu berarti pahalanya semakin besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah orang mengamalkan amalan ini, ya. Sehingga orang yang mengamalkan ini itu Allah berikan haji, pahala haji dan umrah sempurna setiap hari, ya. Salat subuh lalu, ya, ibadah sampai naiknya matahari. Kalau sekarang, ya, terbit matahari kurang lebih jam 6 kurang 5 menit, ya. Ya, kurang lebih, ya. Jadi kalau seandainya jam 6 kurang 5 menit itu terbitnya matahari, maka naiknya matahari ditambah 13, ya, tambah 18, ya, ditambah 18 menit, ya. Jadi 6/4, ya. 6 lebih 13 menit, ya. Jadi kalau seandainya jam 6 kurang 5 terbitnya matahari, jam 6 lebih 13 menit itu sudah naiknya matahari, sudah masuk waktu isyraq, ya. Ini yang namanya sholat isyraq, ya, masuknya sholat duha, ya. Jadi isyraq itu nama untuk awal waktu duha. Kalau seandainya terbit matahari berapa sekarang? Dia terbit matahari 548. 548. Oh, berarti jam 6 kurang. Oh, ini tulu ya. 548. Oh, 6 kurang 10 kurang lebih berarti. Tulu ya. 548. 12 menit. Berarti jam 6 lebih 48
lebih 6 menit. 6 menit ya. Jadi kalau sekarang terbit matahari jam 6, jam 5:48 ya, berarti jam 6 lebih 6 menit ya. Sudah 48 tambah 18 berapa? Nah, itu hitungannya. Ya, 6 lebih 6 menit ya. Ya, itu masuknya waktu isyraq ya, sholat 2 rakaat subuh. Sekarang jam setengah 5 lebih 5 ya, 6 lebih 4 lebih 35. 4:33. Jadi berubah-ubah ya, jadi rajin-rajin melihat waktu sholat. Jadi dari sholat subuh ya, terus ibadah dari jam setengah 5 kurang lebih sampai jam 6 lebih 6 menitnya, lalu sholat 2 rakaat. Dalam riwayat 4 rakaat pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna seperti berangkat haji dan umroh ya. Wadhalika inna zawali waktil karahati li sholat, dan itu ketika hilangnya waktu dilarangnya sholat. Karena setelah subuh itu dilarang untuk sholat, maknanya sholat sunnah mutlak itu dilarang ya. Diperbolehkannya hilang waktu larangan untuk sholat sunnah mutlak itu ketika masuk waktu isyraq 18 menit setelah terbitnya matahari ya. Wa innaha makruhatun min ba'di fardhati subhi ila irtifa'i syamsi. Fa idza al-naharu, ketika masuk waktu duha ya, ketika masuk waktu duha, waktu duha kurang lebih jam 8 atau jam 9 ya. Itu paling afdolnya waktu duha. Walaupun waktu duha masuk waktunya ketika isyraq. Tadi itu jam 6 lebih 6 menit sudah masuk waktu duha ya. Jadi boleh sholat duha di saat tersebut. Tapi paling afdolnya ketika duha, itu artinya di waktu matahari sudah mulai memanas ya. Ya, jadi kurang lebih jam 8 atau jam 9 itu paling afdolnya untuk sholat duha ya. Boleh dikerjakan waktunya sampai masuknya waktu zuhur ya. Jadi sholat duha itu dari waktu isyraq sampai masuknya sholat zuhur ya. Paling afdolnya ketika pertengahan ya, jam 8 jam 9. Wa minhu galibun min rubu'i, ketika melewati seperempatnya ya. Maknanya pertengahan antara waktu isyraq sampai waktu zuhur. Fasalli sholat duha, maka sholatlah sholat duha arba'an ya, 4 rakaat atau minimalnya 2 rakaat ya, minimalnya 2 rakaat atau sittan atau 6 rakaat atau thamaniyah atau 8 rakaat. Bahkan ya, kebanyakan ulama bahwa sholat duha maksimalnya adalah 8 rakaat ya. Berarti ada pendapat yang sampai 12 rakaat ya, minimalnya adalah 2 rakaat. Masna 2 rakaat 2 rakaat, dijalankan 2 rakaat 2 rakaat ya. Fakat nukilat hadhil adadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua jumlah ini diriwayatkan dari amalannya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sholat duha jangan ditinggalkan, karena sholat duha itu adalah sholat yang mendatangkan keberkahan dari Allah. Orang yang rajin sholat duha maka hidupnya diberkahi oleh Allah. Apa maknanya diberkahi? Selalu diberi kebaikan oleh Allah ya. Dalam riwayat hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la faqra ma'a duha, tidak akan kekurangan orang yang rajin sholat duha, tidak akan kekurangan ya. Ini dijamin oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La faqra ma'a duha wa la ghina ma'a zina. Tidak akan kekurangan orang yang rajin sholat duha, dan tidak akan dicukupkan orang yang berbuat zina. Orang yang berbuat zina itu menjauhkan keberkahan, menjauhkan rezeki ya, pasti akan celaka, pasti akan jatuh.
Wassalatu khairun kulluha, dan sholat itu semuanya baik. Ya, sholat itu semuanya baik. Silahkan mau sholatnya 2 rakaat, sholat duha, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat. Ya, di antara semuanya ini yang paling afdal yang mana? Sholat duha antara 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, yang paling afdal yang mana? Yang mana yang paling afdal? Ya, yang istiqomah. Ya, yang paling afdal ya istiqomah. Orang sholat 2 rakaat istiqomah lebih afdal daripada orang sholat duha 8 rakaat tapi kadang-kadang ya lagi rajin baru sholat duha 8 rakaat ya, atau lagi nggak ada duit baru sholat duha khusyuk sholatnya sampai nangis-nangis ya. Ketika banyak uangnya lupa, ketika malas lalu ditinggalkan, ini kurang afdal. Ya, yang paling afdal adalah ya istiqomah, walaupun 2 rakaat istiqomah itu lebih afdal ya, atau 4 rakaat tapi istiqomah itu lebih afdal, apalagi 8 rakaat istiqomah ya, itu luar biasa. Ya, dalam hadis juga sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang itu memiliki 36 sendi di badannya, tulangnya itu setiap orang memiliki persendian sebanyak 360. Setiap satu sendinya itu harus disedekahkan setiap hari. Satu sendinya itu harus disedekahkan setiap hari. Lalu para sahabat bertanya, ya, kami gak mampu wahai Rasulullah menyedekahkan setiap persendian kita setiap hari, apalagi jumlahnya 360 persendian. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbuat baik mendapatkan pahala sedekah, orang silaturahmi mendapatkan pahala sedekah, memberi makan mendapatkan pahala sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar itu mendapatkan pahala sedekah, dan mencukupi semuanya itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencukupi semuanya itu yang bisa menggantikan ya sedekah untuk persendian kita yang jumlahnya 360 adalah cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi orang yang sholat duha 2 rakaat itu seperti menyedekahkan sendi-sendinya yang jumlahnya adalah 360 ya. Jadi orang yang selalu rajin sholat duha, gak pernah meninggalkan sholat duha, itu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa fadilahnya sangat besar, diberkahi oleh Allah, dicukupkan oleh Allah sholat duha? Karena gak gampang juga sholat duha. Biasanya orang sibuk dengan kesibukan dunia. Banyak orang yang di waktu duha itu dalam keadaan lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk ya dalam urusan dunia ya, sehingga orang yang sholat duha itu orang yang ingat kepada Allah. Istilahnya orang yang kembali ingat kepada Allah ya. Makanya sholat duha juga dinamakan dengan sholat awwabin. Apa itu awwabin? Kembali kepada Allah. Tawwab, awwab ya, itu maknanya sama ya. Abad ya, maknanya kembali kepada Allah. Orang yang bertobat itu adalah hamba yang kembali kepada Allah. Hamba yang awwab adalah hamba yang kembali kepada Allah ya. Sholat awwabin, sholat duha adalah sholat awwabin, hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa falyastaghfir wa man syaa falyastaqbil. Sholat itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Barang siapa yang ingin berbanyak silahkan berbanyak, barang siapa yang ingin sedikit silahkan sedikit sholatnya. Maknanya terserah semampunya masing-masing ya. Ibadah sholat itu adalah paling afdalnya ibadah. Orang mau ditambah lagi sholat duhanya silahkan, gak ada larangan. Gak ada larangan orang yang
ingin sholat, ya misalnya, oh saya mau sholat duhanya 20 rakaat silakan, ya nggak ada apa, nggak boleh, hukumnya bid'ah misalnya haram, sholat kok haram, ya berbuat maksiat itu baru hukumnya. Ini sholat kita ibadah sujud kepada Allah, ya oh nggak boleh nambah-nambah ibadah. Nah yang nggak boleh di sini adalah ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya, ya misalnya orang sholat zuhur, oh saya sholat zuhurnya pengen nambah 5 rakaat misalnya, ya itu baru haram hukumnya, itu baru namanya menambah ibadah. Ya oh saya sujudnya 2 kali kurang, setiap rakaatnya saya sujudnya 3 kali misalnya, kurang 4 kali ya itu baru yang dilarang, nambah ibadah yang sudah ditentukan. Tapi kalau masalah sholat dalam hadis, ya bahwa sholat itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Barang siapa yang ingin memperbanyak sholat silakan berbanyak sholatnya. Apalagi dahulu para aulia, orang-orang soleh dahulu ada yang sholat duhanya sampai 100 rakaat. Sholat duhanya sampai 100 rakaat. Ada yang sholat malamnya tahajudnya sampai 500 rakaat. Ya, jadi sujudnya dalam semalam itu sebanyak 1000 kali sujud. 500 rakaat, 1 rakaatnya 2 kali sujud, 1000 kali sujud. Ya, apakah ini semuanya ya baik? Ya, ini baik seluruhnya karena sholat itu adalah sebaik-baiknya ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedangkan jangan sampai ya orang yang melarang orang sholat itu termasuk di dalam ayat Allah berfirman, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza sholat, ya dalam Al-Qur'an, ya apakah engkau melihat ya orang yang melarang seorang hamba untuk sholat? Dahulu Abu Jahal, Abu Lahab itu melarang para sahabat untuk sholat. Ya, orang melarang orang lain sholat sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab, naudzubillah min dzalik. Ya wa isa baina qulubi wa zawadi radiqatun min salawati illa hadihi fama fadala anhu min awqatika falaka fihi arba'u halatin. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa waktu yang lebih di waktu duha maka gunakan untuk salah satu dari 4 perkara. Maknanya paling lebih afdalnya, baiknya waktu duha kita gunakan untuk apa? Ada 4 perkara yang insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Berkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi وأننا أشرفنا أننا توسلنا فتب علينا توبة تغسل كل حبة واغفر لنا الأموات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا طبيب